warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai G-square. Sebelumnya, perkenalkan saya Wayansa Maisuri dari Biologi 3. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian G-square terlebih dahulu. Nah, kalian belum tahu kan apa itu G-square? Nah, mari kita jelaskan mengenai pengertian G-square. G-square itu adalah salah satu uji statistik yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Kategori uji square ini digunakan untuk pengujian hipotesa terhadap beda dua proporsi atau lebih. Nah, hasil pengujian ini akan menyimpulkan apakah semua proporsi sama atau berbeda. Perhitungan G-square ini dengan menggunakan rumus pada statistik atau dengan SPSS. Oke. Uji Q-square ini termasuk salah satu alat uji dalam statistik yang sering digunakan dalam praktek. Nah, dalam bahasa statistika atau statistika non parametrik. Nah, pengujian hipotesa terhadap beda lebih dari dua proporsi populasi ini tidak dapat menggunakan distribusi T atau distribusi F, tetapi menggunakan distribusi Chi-square namanya. Uji hipotesa. Apa sih uji hipotesa itu? Nah, uji hipotesa ini adalah proses pengujian terhadap hipotesis tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang kita miliki dengan menggunakan metode statistik. Nah, sudah paham kan apa itu uji square? Oke, selanjutnya di dalam G-square ini ada 4 langkah. 4 langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis. Yang kedua, memilih uji statistik. Yang ketiga, menjalankan uji tersebut. Yang terakhir itu menarik kesimpulan. Oke, yang pertama, kita bahas tentang merumuskan hipotesis. Nah, di sini ada HO, hipotesis 0. Nah, pada hipotesis 0 ini biasanya berupa pernyataan adanya pembeda hubungan. Yang kedua, dipercaya sebagai kebenaran kecuali dapat dibantah oleh data-data. Yang ketiga, hipotesis yang ingin diuji dan ditolak dengan peneliti. Yang terakhir itu representasi status quo. Nah, ini seperti ini teman-teman. Di uji hipotesis 0 itu tidak adanya perbedaan atau hubungan yang signifikan antara dua variabel dalam suatu penelitian. Oke, masuk ke materi kedua, yaitu memilih uji statistik yang tepat. Dalam melakukan uji statistik itu ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan, yaitu pertama menentukan jenis hipotesis, yang kedua yaitu menentukan jenis variabel yang dibandingkan, yang ketiga yaitu menentukan kondisi berpasangan atau tidak berpasangan, yang keempat yaitu menentukan jumlah kelompok atau jenis variabel. Yang pertama yaitu kan menentukan jenis hipotesis. Di sini hipotesis itu ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis analitik korelatif, yang ketiga yaitu hipotesis analitik komparatif. Hipotesis deskriptif yaitu statistik yang menggambarkan suatu variabel tanpa bermaksud mencari hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu hipotesis analitik korelatif, yaitu statistik analitik yang mencari koefisien korelasi antar variabel. Dan yang ketiga, hipotesis analitik komparatif, statistik analitik yang membandingkan proporsi atau renata antar variabel. Masuk yang kedua, yaitu menentukan jenis variabel yang dibandingkan, apakah menggunakan variabel kategorik atau variabel numerik. Yang ketiga yaitu menentukan kondisi berpasangan atau tidak berpasangan. Suatu variabel dikatakan berpasangan apabila variabel tersebut mendapatkan perlakuan yang pertama, menggunakan pengukuran berulang pada orang yang sama. Yang kedua, prosedur marketing saat mengambil sampel. Dan yang ketiga yaitu prosedur crossover pada uji klinis. Dan yang terakhir menentukan jenis kelompok.
pada perbandingan rata dan pada perbandingan proporsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatin dengan NIM 223101080001. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang ketiga yaitu menjalankan uji chi-square. Nah, uji chi-square sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, independency test atau hubungan antar dua variabel. Yang kedua yaitu homogeneity test atau homogenitas antar subkelompok. Yang ketiga yaitu broadness of fit atau bentuk distribusinya. Baik, selanjutnya dapat dilihat rumus chi-square-nya. Nah, O-nya itu adalah frekuensi aktual yang terjadi pada sampel. Nah, sedangkan E-nya itu adalah frekuensi harapan. Nah, frekuensi yang terjadi bila kondisi HO-nya betul, maka rumusnya adalah total B dikali total K dikali N. Baik, selanjutnya yaitu syarat uji chi-square. Syaratnya yang pertama yaitu besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Nah, kalau kurang dari 40, maka itu tidak memenuhi syarat uji square. Yang kedua yaitu tidak boleh ada sel dengan frekuensi kenyataan yang nilainya 0. Yang ketiga, frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% jumlah sel. Nah, bila syarat uji square tadi itu tidak terpenuhi, maka dapat digunakan uji alternatif lain. Nah, yaitu ada 2 uji alternatif lain. Yang pertama, uji Exact-Fisher, yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama yaitu uji Exact-Fisher adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel dalam penelitian. Nah, uji ini cocok untuk data nominal atau ordinal dengan jumlah sampel yang kecil. Nah, biasanya kurang dari 20. Yang kedua yaitu uji Kolmogorov atau Kolmogorov-Smirnov adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan distribusi probabilitas dari dua sampel independen atau membandingkan distribusi sampel tunggal dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Lestari dengan NIM 224101080005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang langkah-langkah uji hipotesis yang sudah teman-teman saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, yaitu menarik kesimpulan. Bagaimana sih cara kita menarik kesimpulan dari uji hipotesis yang sudah kita lakukan? Yaitu dengan cara menentukan nilai kritis untuk chi-square tabel berdasarkan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan atau yang bisa disingkat dengan DF. Nah, selanjutnya kita bandingkan hasil chi-square hitung terhadap nilai kritis chi-square tabel. Bila chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Sedangkan bila chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO gagal ditolak. Sekian penjelasan yang bisa kelompok 4 sampaikan tentang materi chi-square. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.